sehingga Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk memulai mata kuliah sejarah gereja Indonesia. Mari Engkau tuntun sertai kami agar kami bisa memulai presentasi ini dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Ya Bapa, ini doa, ini permohonan kami. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu kami ingin memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Merlin Julia. Perkenalkan, nama saya Katerina Nuraku. Perkenalkan, nama saya Maria Tijaya Teo. Perkenalkan, nama saya Gabriela. Perkenalkan, nama saya Elsa Karia. Di sini saya sebagai moderator, saya akan memimpin masa diskusi kita pada 30 menit ke depan. Sebelum itu, saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman pembawa materi untuk memulai diskusi kita. Gereja Protestan di Hindia Belanda. Gereja Protestan di Hindia Belanda adalah sebuah lembaga gerejawi yang didirikan pada abad ke-19 oleh pemerintah kolonial Belanda di wilayah Hindia Belanda, yang saat ini merupakan bagian dari Indonesia. Gereja ini dibentuk untuk mengatur dan mengkoordinasikan aktivitas keagamaan bagi komunitas Kristen Protestan di Hindia Belanda. Gereja ini berfungsi sebagai badan pengatur bagi jemaat-jemaat Protestan di wilayah tersebut, memfasilitas ibadah, pelayanan sosial, dan pemimpinan rohani. Gereja Protestan di Hindia Belanda memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh pengurus yang diangkat oleh Gubernur Jenderal Belanda. Anggota GPI terdiri dari seluruh komunitas Kristen Protestan di Hindia Belanda, dan tugas utamanya memajukan kesusilaan Kristen serta menegakkan ketertiban, kerukunan, dan cinta kasih kepada pemerintah dan tanah air. Selain itu, GPI juga memiliki hubungan dengan gereja-gereja di Belanda, di mana terdapat sekelompok pendeta yang bertugas menguji dan meneguhkan pendeta serta pekerja gereja lainnya yang diutus ke daerah jajahan di Hindia Belanda. Secara keseluruhan, Gereja Protestan di Hindia Belanda merupakan lembaga penting dalam sejarah agama Kristen di Indonesia yang memberikan pelayanan rohani dan sosial bagi komunitas Kristen Protestan di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Yang kedua, tujuan lembaga-lembaga pekabaran Injil. Yang pertama, menyebarkan ajaran Injil. Yang kedua, mengabarkan kabar baik. Yang ketiga, membentuk jemaat Kristen. Yang keempat, meningkatkan kualitas kehidupan spiritual. Yang kelima, menciptakan pimpinan dan pekerja rohani. Yang keenam, memberikan pelayanan sosial. Yang ketujuh, menyelarasakan bentuk pelayanan dengan budaya setempat. Dengan demikian, tujuan utama dari lembaga-lembaga pekabaran Injil adalah untuk menyebarkan ajaran Injil Kristus dan membentuk jemaat Kristen di berbagai belahan dunia, serta memberikan pelayanan sosial dan pendidikan kepada masyarakat yang mereka layani. 3. Gereja Protestan di Maluku. Gereja Protestan di Maluku pada periode sekitar 1800 hingga 1894 mengalami berbagai tantangan dan perubahan yang dipengaruhi oleh para wisata sejarah serta kebijakan bermasa kolonial Belanda dan Inggris. Yang pertama, kondisi diri dan ekonomi. Yang kedua, kondisi gereja tentang inisiatif
sejak abad ke-16 dan 17, beberapa orang Minahasa telah mengeluh hubungan dengan orang Spanyol dan Belanda, serta pertikaian politik mengakibatkan beberapa penduduk kembali ke agama suku mereka. Pada tahun 1780-an, orang-orang Tondano menyatakan keinginan untuk masuk Kristen, dan VOC mengirimkan seorang pendeta dari Ternate. Namun, proses penyebaran agama Kristen tidak berjalan mulus. Misalnya, pendeta Adams dipanggil kembali karena berlaku tidak pantas, mencerminkan tantangan, dan mempertahankan pendeta yang tepat untuk mengawasi jemaat. Kemudian, terdapat komplikasi dalam pemahaman dan pengalaman agama Kristen di antara masyarakat Minahasa. Meskipun banyak yang menerima agama Kristen dengan sungguh-sungguh, terdapat kesenjangan antara agama Kristen yang diajarkan oleh Zedeling dengan kebudayaan dan agama tradisional Minahasa. Agama Kristen menuntut perkembangan pribadi, sementara kebudayaan suku bersifat kolektif menyebabkan kekosongan dan pemahaman yang praktik keagamaan. Pada pertengahan hingga akhir abad ke-19, penjelajahan ekonomis dan politis Belanda semakin mempengaruhi Minahasa. Tinjauan umum atas periode pada tahun 1800-an sampai dengan 1860 mengenai para Zetling di Indonesia mencerminkan dinamika serta tantangan yang dihadapi dalam upaya penyebaran agama Kristen. Pada masa ini terjadi perkembangan penting dalam hal jumlah metode dan pemikiran para Zetling yang pada akhirnya memengaruhi pola penyebaran agama Kristen di Indonesia. Ada 3 pokok poin penting. Yang pertama, jumlah para Zetling pada periode ini relatif kecil, terutama dalam konteks Gereja Protestan di Hindia Belanda atau GPI. Pada tahun 1850 hanya sekitar 25 orang yang aktif sebagai para Zetling di Indonesia. Meskipun jumlahnya tidak besar, para Zetling ini berupaya keras untuk memperluas pengaruh agama Kristen dengan bekerja sama dengan pemerintahan Belanda serta kepala-kepala suku. Agama Kristen dengan bekerja sama pemerintahan Belanda serta kepala-kepala suku, mereka juga mengutamakan kekudusan individu untuk menerima Kristus sebagai juru selamat. Poin yang kedua, metode-metode yang digunakan oleh para Zetling masih dalam tahap perkembangan. Mereka belum sepenuhnya mengembangkan ilmu misiologi yang menandai sebelum keberangkatan ke lapangan kerja. Pendidikan teologis dan misiologis bagi para Zetling juga dalam hal ini. Terlebih lagi para Zetling cenderung lebih memperlihatkan pemberitaan firman daripada masalah politik di sosial masyarakat tempat mereka berkarya. Poin yang ketiga, pengaruh pietisme sangat terasa dalam gerakan Zetling pada periode ini. Para Zetling karena latar belakang pietisme mereka cenderung menekankan kesalehan hati daripada pengetahuan teologis. Hal ini mempengaruhi pendekatan mereka terhadap pribumi Indonesia, di mana mereka lebih fokus pada pembaptisan dan pengakuan mereka sebagai saudara seiman daripada memperlihatkan kehidupan masyarakat serta masalah politik dan ekonomi. Yang 9, tinjauan umum atau periode 1800 sampai 1860 orang-orang Kristen Indonesia. Selama periode 1800 sampai 1860, komunitas orang Kristen Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, terutama berkat upaya misionaris yang semakin intensif di wilayah Nusantara. Berikut adalah beberapa poin penting yang mencerminkan perkembangan dan dinamik komunitas Kristen Indonesia pada masa tersebut. Yang pertama, pertumbuhan komunitas Kristen. Kedua, peran misionaris. Ketiga, organisasi gereja. 4, penolakan terdapat adat. 5, pendidikan dan kebaktian. 6, pengaruh jemaat Epa Putih.
Secara keseluruhan, periode 1800 sampai 1860 adalah masa di mana komunitas Kristen Indonesia mengalami pertumbuhan yang besar, tetapi juga diwarnai dengan tantangan dalam hal organisasi gereja, hubungan dengan tradisi adat, dan dinamika internal jemaat, upaya misi dan pendidikan dokteran penting dalam membentuk identitas dan keyakinan orang Kristen Indonesia pada masa itu. Kesimpulan, pada masa penjajahan awalnya Indonesia dikuasai oleh Inggris. Namun setelah kekuasaan Inggris berakhir, Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, Indonesia mengolah. Kesimpulan, pada masa penjajahan awalnya Indonesia dikuasai oleh Inggris. Namun setelah kekuasaan Inggris berakhir, Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, Indonesia mengolah menteri beberapa perubahan seperti perubahan ekonomi, perubahan pendidikan di berbagai daerah, serta perubahan kehidupan, bahkan keagamaan dan sosial budaya, dasar kepentingan masyarakat yang menjadikan revolusi di Eropa menjadi titik balik perubahan kehidupan masyarakat, merupakan cerminan bahwa selama ini hukum berlaku itu tidak menyentuh kepentingan masyarakat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari hidup di masyarakat karena nilai-nilai tersebut mencerminkan rasa hukum dan rasa keadilan masyarakat itu sendiri. Hal ini tidak dapat dipaksakan dan tidak selalu dapat diterapkan pada masa-masa lalu. Jadi sekian dari hasil presentasi kami. Kita akan masuk dalam sesi tanya jawab, di mana sesi tanya jawab ini kita akan berlangsungkan dalam grup sesuai dengan hasil kesepakatan kita. Yang sebentar kami akan mengirimkan materi dan teman-teman yang akan menanya silakan bertanya. Waktu dan kesempatan kami kembalikan. Sekian dan terima kasih.